Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sylvia Carla da Silva. Sekarang saya duduk di bangku kelas 2 SMK jurusan software. Saat ini saya berada di level BIPA 4. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Goa Nagabumi. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat besar, megah dan kuat. Kerajaan itu bernama Kerajaan Mataram yang dipimpin seorang raja bernama Kanjeng Panembahan Senopati. Raja tersebut mempunyai kesaktian luar biasa sehingga Kerajaan Mataram wilayahnya menjadi sangat luas dan dikenal hingga berbagai negeri di seberang lautan. Konon Kanjeng Panembahan Senopati sebelum diangkat menjadi raja, beliau hanyalah seorang prajurit biasa. Tapi karena ia memiliki sikap kesatria dan tangguh untuk membela Kerajaan Mataram, sehingga Kanjeng Panembahan Senopati diangkat menjadi pemimpin kerajaan. Kepemimpinannya dicintai para bawahannya. Tidak cukup itu, Kanjeng Panembahan Senopati juga disegani kerajaan-kerajaan makhluk halus yang ada di Pulau Jawa, seperti penghuni kerajaan Gunung Merapi dan penguasa kerajaan Laut Selatan. Penguasa kerajaan Laut Selatan yaitu Kanjeng Ratu Kidul atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Ratu Pantai Selatan. Karena Laut Selatan berdekatan dengan wilayah Mataram, sehingga Kanjeng Ratu Kidul mempunyai keinginan, yaitu kerajaannya bisa berdampingan tanpa adanya permusuhan. Suatu ketika, Kanjeng Panembahan Senopati sedang melakukan ritual pengasingan dirinya di dekat Laut Selatan. Ia bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Karena kecantikannya, Kanjeng Panembahan Senopati terpikat olehnya. Maaf atas kedatangan hamba, Nyai. Hamba Kanjeng Panembahan Senopati menginginkan kediaman Mataram menjadi kerajaan yang lebih besar. Lalu wanita itu menyambutnya. Aku Nalendra penguasa samudra kidul. Sopo to sampean wong bagus long gagah prakosa. Apa sebab sampean teko ing kene? Singkat cerita, Kanjeng Ratu Kidul lalu diberi istri menjadi permaisuri Kanjeng Panembahan Senopati. Dari perkawinannya itu, Kerajaan Mataram wilayahnya menjadi sangat luas. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari telah berlalu. Dari perkawinannya Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati memiliki seorang putra yang diberi nama Raden Ronggo. Dia adalah anak dari kedua orang yang sangat sakti. Sehingga Raden Ronggo ketika besar menjadi pemuda yang sangat tampan. Ia juga memiliki kesaktian luar biasa. Sehingga para warga pun tidak berani membantah ucapan Raden Ronggo. Karena Raden Ronggo memiliki kesaktian luar biasa dan putra dari Raja Mataram. Tapi sangat disayangkan, Raden Ronggo bertindak semena-mena kepada penduduk Kerajaan Mataram. Tidak segan-segan Raden Ronggo menindas siapa
siapa saja yang berani menentang kehendaknya. Tak lama, kabar dari warga pun sampai ke telinga dalam Keraton Mataram. Semenjak saat itu, Kanjeng Panembahan Senopati merasa malu. Seketika, Kanjeng Panembahan Senopati memanggil Kanjeng Ratu Kidul yang sedang bertatah di Segoro Kidul. "Nyai, ini anakmu Raden Ronggo telah merendahkan derajatku di bawah hangku. Apa tidak sebaiknya Raden Ronggo kau bawa pulang ke keratonmu di dasar Laut Kidul?" "Baiklah, Kakang Mas. Hamba akan menuruti semua keinginan Kakang. Demi kebaikan kerajaan Mataram, Raden Ronggo akan hamba bawa pulang ke Keraton Laut Selatan." Kemudian, Kanjeng Ratu Kidul membuat strategi agar Raden Ronggo terpancing pulang ke Keraton Laut Selatan. Akhirnya, Kanjeng Ratu Kidul mengutus seekor naga untuk menjemput putranya Raden Ronggo. Tapi, sangat disayangkan, ketika naga itu naik ke daratan, justru naga itu membuat warga menjadi resah, gelisah, dan semakin takut. Para warga pun berdoyong-doyong mencari tempat yang aman dari cengkraman sang naga. Para warga pun mencari jalan keluar untuk melawan sang naga. Salah satu dari warga menganggap hanya Raden Ronggo lah yang bisa mengalahkan naga itu. Kemudian ada warga yang mengajak teman-temannya. Koncong-koncong, ayo pada ngumpul. Gini loh, kalau Raden Ronggo mau bertindak, pasti naga itu akan terkalahkan dan dijerat oleh Raden Ronggo. Lalu warga lain berpendapat, Betul. Saya setuju karena Raden Ronggo sangat sakti. Tapi, apakah Raden Ronggo mau membela warga kita, Pade? Lah cala, you tuh harus mau toh kan? Ini kan caranya, kita harus hadap Kanjeng Panembahan Senopati. Tak lama, Kanjeng Panembahan Senopati mendapat laporan dari para warga. Kemudian Kanjeng Panembahan Senopati memanggil putranya Raden Ronggo. "Ronggo, anakku, tak seorang pun dari warga kita yang berani melawan naga itu. Kenapa kau diam saja, Ronggo? Membiarkan kecemasan para rakyat, mengkhawatirkan keselamatan hidupnya." Lalu Raden Ronggo merenung sejenak karena nyawa taruhannya untuk melawan sang naga. Tapi karena jiwa kesatria Raden Ronggo, akhirnya Raden Ronggo menerima perintahnya. "Hamba akan menuruti semua perintah Bopo. Demi keselamatan rakyat Mataram, hamba akan bertindak." Dengan begitu, Raden Ronggo yang semula dibenci para warga, akhirnya para warga pun menjadi simpati kepada Raden Ronggo karena Raden Ronggo memiliki jiwa kepahlawanan untuk melawan sang naga. Para warga pun berdoyong-doyong menyambut kedatangan Raden Ronggo dengan sorak-sorai. Koncong-koncong, ayo kita sambut kedatangan Raden Ronggo. Kemudian, salah satu dari warga menunjukkan tempat keberadaan sang naga di sebuah goa. Lalu Raden Ronggo memasuki gua itu. Terdengar suara yang sangat dahsyat dari dalam goa. Terjadilah pertempuran yang hebat antara Raden Ronggo maupun sang naga yang ganas itu tak terhentikan. Suara gelegar bagai guntur yang menyambar-nyambar terdengar dari dalam goa. Tiap suara gelegar diiringi oleh goncangan bumi. Suara gelegar maupun goncangan bumi itu pun berhenti. Raden Ronggo maupun sang naga yang ganas itu
kedua-duanya sudah tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba langit menjadi gelap hingga mendung bersautan. Raden Ronggo telah tidak tiada. Para warga pun sedih atas kematian Raden Ronggo. Akhirnya tempat pertempuran antara Raden Ronggo maupun Sang Naga yang ganas itu dikenal dengan sebutan Goa Naga Bumi. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari cerita yang di atas adalah jika kita memiliki ilmu atau kesaktian, harusnya digunakan untuk melindungi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kita sayang. Bukan untuk menindas orang-orang yang lemah. Pesan yang kedua, sebagai pemimpin yang bijaksana, harusnya mencintai rakyat, menyayangi rakyat, dan peduli terhadap rakyat. Sebab suatu negara terbangun itu karena rakyat. Tanpa rakyat, negara tidak bisa terbentuk. Pesan yang ketiga, mereka rela mempertaruhkan nyawa demi kenyamanan, keharmonisan, dan ketenangan rakyat. Maka dari itu, kita sebagai rakyat harusnya mendukung hal-hal kecil yang dapat membangun persatuan dan kesatuan dalam negara. Maka saya ingin mengajak kita semua sebagai penerus bangsa harusnya tidak banyak menuntut kepada negara. Dan mulailah berpikir apa yang kita bisa berikan kepada negara. Sekian, terima kasih.